Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga share ke teman, sahabat, keluarga, kerabat, ataupun pasangan Anda. Dan juga ke platform-platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang pasti banyak Anda miliki, sehingga kami dapat menyebarkan lebih banyak insight, edukasi di bidang investasi, pasar modal, maupun pengembangan diri. Yuk, kita mulai. Banyak orang ingin tahu caranya jadi orang sukses. Sering baca buku, sering dengar kata-kata motivasi, namun belum berhasil. Anda ingin kiat praktis untuk benar-benar bisa sukses? Saya akan coba membantu memaparkan beberapa langkah sederhana menuju kesuksesan dalam hidup dan karir Anda. Saya nggak akan berbohong pada Anda bahwa 7 langkah sederhana itu kelihatannya saja sederhana, namun tidak mudah. Namun, jangan khawatir dulu, apalagi pesimis. Sepanjang Anda sungguh-sungguh melakukannya, Anda bisa menjadi orang yang sukses di usia muda maupun di usia yang sudah lanjut. Yuk kita ngobrol-ngobrol tentang kesuksesan. Apa sih sebenarnya sukses itu? Saya percaya Anda semua ingin menjadi orang sukses. Dengan kesuksesan tersebut, Anda dapat membahagiakan diri sendiri, keluarga, orang tua, pasangan, ataupun teman-teman Anda. Namun, apa sih sukses itu? Jujur aja, banyak orang yang menyebut kalau sukses itu adalah memiliki banyak harta. Banyak juga yang bilang kalau sukses itu adalah jadi pejabat atau orang terkenal. Mereka nggak salah. Kenapa? Karena mereka mendefinisikan sukses berdasarkan indikatornya. Dalam pandangan saya, definisi sukses yang tepat adalah meraih apa yang kita inginkan. Yang diinginkan ini bisa berupa cita-cita, sasaran, ataupun target. Contohnya, jika Anda punya cita-cita jadi dokter, kemudian Anda kuliah di kedokteran dan lulus jadi dokter, maka Anda telah menjadi orang yang sukses. Contoh lain, jika Anda memiliki sasaran untuk keluar dari pekerjaan sekarang, untuk jadi seorang pengusaha, kemudian terwujud, maka Anda dapat disebut seorang yang sukses. Tentu saja, sukses itu bukanlah akhir, namun bisa juga sukses itu sebagai awal untuk meraih keberhasilan yang lain. Percaya atau enggak, modal dasar untuk sukses itu ada 2, yaitu hard skill. Hard skill itu adalah kemampuan teknis yang bisa diperoleh dengan belajar sendiri atau melalui pendidikan atau pelatihan. Sementara temannya ada lagi yang namanya soft skill, adalah kemampuan mengelola diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kalau kita di pasar modal misalnya, hard skillnya adalah menguasai analisa, technical analisa, fundamental analisa. Sedangkan soft skillnya, Anda harus memiliki percaya diri, Anda harus memiliki mental yang kuat, Anda harus seimbang antara serakah dan takut, Anda harus beradaptasi terus dengan perkembangan pasar. Nah, dari hard skill dan soft skill ini, menurut penelitian Universitas Harvard, soft skill menentukan 80% dari kesuksesan seseorang. Lalu,
ada beberapa jenis sukses yang ada di dunia ini, bahkan yang mungkin harus diperjuangkan katanya. Yang pertama, sukses secara spiritualis. Sukses spiritualis ini banyak dibahas, bagaimana seseorang harus bisa meningkatkan tingkat spiritualitasnya. Misalnya bagi Anda yang beragama Islam, sukses spiritualis adalah ketika Anda bisa melaksanakan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, dan lain sebagainya. Bagi yang beragama Kristen, bagi yang beragama Buddha, beragama Hindu, semua punya tingkatannya masing-masing untuk menggapai sukses spiritualitas ini. Yang kedua, financial success. Kesuksesan finansial berkaitan dengan uang. Memang uang bukan segalanya, namun suka atau tidak kita butuh uang untuk beragam keperluan kita sehari-hari. Seperti apa sih sukses finansial? Ya, karir cemerlang, rumah yang layak, kendaraan pribadi, tabungan masa depan, investasi. Yang ketiga, sukses kesehatan. Apalah artinya sebuah jabatan yang tinggi atau harta yang banyak kalau Anda tidak sehat? Bisa jadi harta ini akan habis untuk berobat. Upaya yang bisa dilakukan adalah makan makanan yang sehat, bergizi, istirahat cukup, olahraga rutin, dan ini yang paling penting, pikiran positif. Pikiran positif, selalu berusaha bahagia, menjauhi stres, selalu bersyukur, akan membawa kita ke tingkat kesehatan yang lebih baik. Kesehatan pikiran jauh lebih penting daripada kesehatan fisik dengan olahraga atau menjaga pola makan. Karena pikiran mempengaruhi sistem peredaran darah, mempengaruhi sistem hormonal, mempengaruhi sistem organ Anda. Lalu sukses keluarga. Banyak sekali orang kaya, selebritis, rumah tangganya berantakan. Apakah Anda ingin seperti itu? Kalau tidak, Anda juga harus berusaha sukses dalam berkeluarga. Yang kelima, sukses sosial. Dalam menjadi seseorang di dalam kehidupan ini, Anda gak mungkin bisa sendirian. Anda butuh orang lain, teman, rekan kerja, tetangga. Sukses sosial bisa dapat Anda nikmati kalau Anda memperjuangkannya dengan aktif, misalnya di lingkungan rumah tangga, maksudnya ya di lingkungan saudara, ipar, keluarga besar, kemudian bekerja sama dengan baik dengan para rekan kerja, memiliki banyak teman, aktif dalam kegiatan di kompleks perumahan misalnya. Lalu setelah Anda melihat beberapa cerita tentang sukses tadi, yuk kita lihat tahapan kalau Anda ingin sukses. Yang pertama, ini yang paling dasar. Yakinlah kalau Anda bisa jadi orang sukses. Mulailah langkah pertama dengan membangun sebuah keyakinan bahwa Anda bisa sukses. Kenapa? Karena ketika Anda yakin bisa sukses, itu sudah separuh jalan atau halfway to sukses.
Untuk meyakinkan diri sendiri, Anda bisa menggunakan latihan psikologi dengan melihat cermin. Tatap wajah Anda dengan seksama untuk beberapa saat, lalu bicara pada diri sendiri bahwa Anda bisa sukses, Anda layak untuk sukses. Tanamkan di dalam bawah sadar Anda bahwa Anda bisa sukses seperti atau bahkan lebih dari orang lain. Anda bisa sebenarnya memprogram pikiran bawah sadar Anda. Yang kedua, tetapkan sasaran atau aim your target. Setelah meyakinkan diri sendiri, sekarang saatnya Anda untuk membuat sasaran. Sasaran jangka pendek, sasaran jangka panjang. Apa sih yang harus jadi sasaran Anda? Ya, jika memungkinkan, ya Anda bisa sukses finansial, sukses ya rohani, sukses di dalam sosial, sukses di dalam keluarga. Semua juga pengen semuanya bisa sukses, tapi kita mulai dengan ambil satu saja sebagai prioritas. Misalnya kita pengen sukses finansial dulu. Kenapa? Agar sasaran yang kita inginkan itu bukan sekedar khayalan. Ada yang bilang kita mesti menetapkan sasaran itu menggunakan kriteria SMART atau SMART. SMART itu S-nya itu spesifik, M-nya itu measurable atau dapat diukur, A-nya itu achievable atau dapat dicapai, R-nya itu relevant atau relevan, dan T-nya itu time bound atau ada tenggat waktunya. Jadi kita harus bisa membuat sasaran yang spesifik, kemudian dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan ada tingkat waktunya. Jangan cari sasaran yang tidak masuk akal, dan juga jangan cari sasaran yang tidak ada tenggat waktunya. Yang ketiga, make your own action plan, buat rencana tindakan. Sasaran yang SMART tadi memberikan gambaran pada Anda mengenai apa yang akan Anda raih. Gambaran itu akan semakin jelas jika Anda membuat peta meraih sasaran tersebut. Bagaimana membuat rencana tindakan? Gampang banget. Yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi dan menulis langkah-langkah menuju sasaran tersebut. Supaya tidak lupa, taruh rencana tindakan atau action plan itu di tempat yang mudah Anda lihat. Contohnya, Anda menaruh action plan itu di depan meja kerja Anda. Bisa juga Anda mempublikasikan action plan Anda di misalnya Facebook Anda sendiri untuk menciptakan akuntabilitas. Yang keempat, bertindak. Semua sasaran akan jadi omong kosong kalau Anda nggak bertindak. Oleh karena itu, Anda harus bertindak sesuai dengan rencana tindakan yang telah Anda buat. Lalu gimana caranya? Masukkan rencana tindakan dalam to-do list harian Anda. Tempatkan sebagai prioritas utama mengalahkan tugas-tugas Anda yang lain. Jadi dalam prakteknya Anda harus mengerjakan tugas prioritas Anda terlebih dahulu. Setelah selesai coret tugas tersebut dalam to-do list Anda bisa juga memberikan tanda X pada tanggal di kalender. Kemudian gimana kalau emas datang menerjang? Bukan hanya pada Anda, tapi malas biasa juga datang pada orang lain yang sedang mengejar keberhasilan.
Yang tidak biasa adalah Anda membiarkan rasa malas tersebut menghentikan langkah Anda. Untuk mengatasi sang malas, mulailah sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, misalnya ketika saya membuat konten, tentu tidak mungkin langsung banyak, buatlah satu demi satu konten. Yang kelima, lakukan review atau kaji ulang. Jadi semua tindakan Anda harus direview atau dikaji ulang. Kenapa harus dilakukan? Karena dengan mengkaji ulang Anda bisa mengetahui apakah Anda sudah on the right track atau berjalan di jalur yang benar atau sebaliknya. Review ini bisa dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, atau bahkan 3 bulanan. Saya merekomendasikan Anda melakukan review secara mingguan. Mengapa? Karena tidak merepotkan dan Anda dapat segera mengetahui pencapaian Anda. Kenapa harus dikaji ulang? Sederhana saja. Bandingkan pencapaian Anda minggu tersebut dengan rencana action plan Anda. Sebagai contoh, jika 1 minggu saya berencana membuat katakanlah 10 konten dan ternyata saya hanya mampu membuat 5 konten, maka saya harus segera mencari tahu kenapa hal itu terjadi. Yang keenam, ditindaklanjuti. Setelah mengetahui akar masalahnya, tindaklanjuti dengan menghilangkan penyebabnya. Sebagai contoh, misalnya akar masalahnya saya tidak bisa bikin konten karena misalnya ketiduran. Maka saya harus menyiasati gimana caranya supaya saya bisa membuat konten lebih banyak dalam keadaan segar dan tidak tertidur. Yang ketujuh, syukuri kesuksesan. Setelah Anda bekerja dengan keras dan juga bekerja dengan cerdas, Anda akan meraih kesuksesan. Syukuri kesuksesan tersebut, entah itu kesuksesan besar atau kesuksesan kecil. Anda bisa melakukannya dengan sujud syukur, memanjatkan doa sesuai kepercayaan Anda, untuk berterima kasih bahwa Anda sudah maju selangkah lagi. Nah, seperti yang Anda lihat, begitulah cara sukses yang saya paparkan, yang kelihatannya sederhana dan saya yakin semua orang bisa melakukannya. Tapi saya tahu Anda pasti bilang, kamu ngomong aja sih, lu ngomong doang, kalau ngomong mah gampang. Ya, itu perlu memang konsistensi dan persistensi dan kerja keras. Jadi, cobalah langkah-langkah di atas. Saya optimis Anda akan menjadi orang yang sukses. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Insight Cara Kaya berikutnya.